Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Di video gue yang sebelumnya gue bilang sebenarnya gue mau nge-vlog kan. Gue mau selingin motovlog gitu. Tapi gara-gara gue kedatangan tamu ini dari Nganjuk nih, temen gue dari kecil nih, si Brengsek ini mau ngeliat gue nge-review helm. Jadi akhirnya kita balik lagi ke review helm. Oke, eh, sebelum gue mulai, disclaimer dulu. Video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Semua produk di video ini gue beli dengan uang pribadi. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Baru kita lanjut. Oke, kita nge-review helm lagi. Kalau kemarin gue udah nge-review helm half face dari luar ya, Nolan N21 itu dari Italia, jadi harganya juga rada premium kan. Nah, kali ini gue mau nge-review helm half face juga. Ada yang komen di review helm gua si Nolan kemarin, ada yang komen reviewnya helm half face-nya yang murahan dong. Susah juga yang murahan tuh berapa gitu, relatif kan, murah mahal kan relatif. Mungkin bagi gua mahal, bagi orang lain itu murah kan, kita nggak ada yang tahu. Tapi ya udah, oke, fine. Kalau kemarin 3 jutaan mungkin terlalu mahal, sekarang gua main di lokal, kita turunin nih under sejuta. Helmnya apa? Coba Bapak Isit. Si anjing. Lumayan juga ternyata. Ini ide gua memang untuk ngelempar helm itu. Tapi lumayan juga ternyata ya. Oke, ini dia helm ya. Ini adalah RSV. RSV. Gua nggak tahu RSV itu lokal mana ya? Mungkin Bandung atau Jakarta mungkin. Ini adalah yang Windtail. RSV Windtail Ryujin, tapi ini yang new Windtail. Jadi zaman dulu banget. Mungkin sekitar tahun 2015, 2016 kali ya. Gue sempet pakai RSV yang Windtail, yang kalian tahu tuh yang half face-nya yang motifnya karbon tuh. Nah, itu gue pernah pakai. Lumayan sih. Tapi waktu itu spoilernya gampang banget pecah. Jadi waktu itu gue pakai belum setahun, spoiler belakangnya tuh udah pecah. Setelah itu gue nggak pernah pakai merek RSV lagi. Nah, sampai kemarin gue lagi biasa browsing Tokped, tiba-tiba gue baca RSV tuh punya Windtail Ryujin di Jepangan. Kan kalian tahu nih, gue suka banget nih grafis-grafis Jepang-Jepangan ya. Ryujin tuh kayaknya naga-naga gitu, terus tulisannya New Windtail. Nah, gue nggak tahu tuh new-nya apa nih gitu kan. Kayaknya dari situ gue mencoba untuk, kayaknya seru juga nih kalau kita beli, kita review gitu ya. Tapi ini gue cukup mengejutkan, gue beli ini dari official store RSV dan ternyata datangnya beneran kardus doang. Nggak di double box, nggak di bubble wrap, beneran begini aja. Jadi gue rada-rada ngeri sih sebenarnya. Takut kenapa-kenapa aja nih helm. Ini ada logo RSV-nya. Mari kita buka ya, bentar. Oh iya, sekarang gue bikin video ini nggak sendiri coy. Di belakang kamera ini udah punya kameramen. Biar kayak ini, biar kayak Denny Sumargo, punya tim gitu. Gak, ini kebetulan temen gue baru pindah ke Bali. Pengen lihat gue syuting-syutingan, dia juga dulu bisa pakai kamera kan. Nah, ini gue pekerjakan gitu, bantu-bantuin gue. Ini biasanya yang kayak gini-gini gue cut nih nanti. Lama gitu bukanya ini. Oh, ternyata bubble wrap-nya di dalam, men. Bubble wrapnya nggak spesial. Ini tasnya warna hitam, tulisannya RSV. Untuk kualitas tas helmnya sih lumayan nih. Nggak yang tipis-tipis banget. Gue pernah dapat dari brand apa gitu ya, itu lebih tipis lagi, kelihatan banget tas-tas pakai kain yang murahan banget gitu. Ini oke lah, ini lumayan tebel nih. Jadi bisa berdaya gunakan gitu kalau kalian buat jalan-jalan gitu. Kayak gitu desainnya juga simple, jadi nggak norak gitu ya. Ini dia helmnya. Seperti biasa, biar kalian lihat dulu. Ini tampak depan, samping kirinya, sisi belakangnya, lalu sisi kanan, lalu di atas nih, bagian atasnya ada naganya nih. Langsung aja ya, seperti biasa langsung kita lihat dari sisi luar ya. Lalu ini ada ini nih, buku manual kayak biasa. Oke, sebentar, gua ceki dulu. Kalau dilihat dan dipegang sesaat nih ya,
rapi sih nih. Cuman agak kotor aja helmnya. Nih kayak lihat di depan nih banyak debu nih. Tapi ini mungkin ya karena penyimpanan di gudangnya mereka kali. Catnya rapi, nggak ada yang apa ya kalau bahasa lu sih kulit jeruk. Kulit jeruk. Kalau bahasanya Isit nih, temen gue ini dia kulit jeruk. Ini nggak ada nih. Jadi kalau dipegang lumayan mulus. Tapi seperti biasa ya helm lokal ya. Kalau untuk grafis ya, dekalnya itu tuh berasa timbul-timbul. Jadi kalau lo pegang nih berasa tuh kayak ada apa sih namanya tuh kayak timbul-timbul gitu di bagian grafisnya. Ya gue bandingin sama NJS ya, bukannya gue menjelekannya NJS atau gimana, tapi yang masih gue inget ya NJS gitu. Itu kan kelihatan ya potongan dekalnya gitu. Kalau ini rapi, nggak ada kelihatan kayak tempelan stiker gitu. Cuman timbulnya masih berasa. Jadi ini gambarnya naga, jadi kepalanya di atas, tipikal ya. Helm-helm yang gambarnya desainnya tuh naga tuh biasanya naruh kepala helmnya tuh di bagian atas. Arai juga kayak gitu kalau nggak salah ya. Helm ini udah ada belakangnya nih. Ini DOT sama ECE. Kalau SNI sih pasti ya. Ini ada embosan SNI di sini. Lalu ada ECE R2205, dia berarti artikel 2205. Setahu gue ECE ada yang baru sekarang 2206, tapi nggak tahu ya udah ada belum helm yang pakai 2206. Lalu ini ada spoilernya. Ini juga sama nih. Ini gue ngeliat Wintail gue yang dulu, which mean yang tahun 2017 2016 itu ya. Ini sama juga udah ada kayak giniannya nih, spoilernya, Wintailnya. Lalu tapi ini terlihat lebih kokoh sih. Ya gue rada-rada lupa, tapi ini kayak dipegangnya itu lebih firm gitu, lebih rigid, lebih kokoh. Shape-nya racing banget ya, half face tapi kayak lebih ke belakang gitu. Ini kalau dibikin full face sih cakep juga. Gue belum pernah sih pakai RSV yang full face. Nah, walaupun ini half face, beda nih sama Nolan N21 yang kemarin. Ini ada ventilasi atas. Ventilasinya, oh ternyata ke atas nutup, ke bawah kebuka. Dia di jidat ya, lebih ke arah jidat nih. Ini kiri kanan, nutupnya di tengah. Lalu di dalamnya ini dia modelnya yang grill mesh gitu, kayak kawat gitu. Nah, tapi belakangnya itu, exhaustnya itu di dalam spoiler ya. Ini ada 2 lubang kecil, lalu ada meshnya juga. Oke, lalu di sampingnya di bagian buat visornya ini nih motifnya karbon di dalam visornya ini. Nah, untuk shellnya ini bahannya standar polikarbonat atau termoplastik. Oh ya, ini harganya cukup murah. Gue rada lupa, tapi seingat gue kalau nggak 600 ribuan, 700 ribuan kayaknya. Jadi masih under sejuta lah, masih jauh di bawah sejuta. Kalau dari sisi dalamnya, ini kita lihat dulu. Biar kalian lihat dulu nih sisi dalamnya. Sisi dalamnya ini warnanya nggak hitam ya, warnanya kayak apa ini? Hijau ya? Hijau. Ya? Kayak hijau tapi yang nggak hijau banget gitu. Lebih santai, lebih kalem lah gitu hijaunya nih. Dan ini busanya lumayan tebel. Berasa banget lo pencet-pencet gitu ya. Kayak di crown pad-nya juga nih. Lalu ini, oh ya, gue lupa. Ini ukuran large. Oke, tapi kalau dari segi bahan kainnya lumayan lah. Dia modelnya tuh yang ada tekstur ya. Jadi kayak mesh, tapi bukan mesh kainnya. Tapi teksturnya tuh kayak bolong-bolong gitu. Oh, tapi di crown pad-nya ada yang mesh-nya juga. Tapi gue suka sih bahannya nih halus nih. Enak kayaknya nih kalau dipakai nih, nyaman. Dia ada synthetic leather ya, tapi dikit banget. Synthetic letternya cuma di bagian neck roll doang. Lalu pakai benangnya juga warna merah, lucu juga sih dia. Setidaknya nggak polos-polos banget nih dalamnya. Mari gue cobain dulu. Kita coba pakai dulu. Oh ya, ini locking systemnya ini apa ya? Yang selerekan. Bahasa gue selerekan. Tapi mikrometrik. Nah, yang kayak gini. Ya buat harian cukup banget. Mari kita cobain dulu. Kita tes, ini ukuran large ya. Ingat lingkar kepala gue itu 58,5. Jadi antara M sama L di tengah-tengah tuh. Cobain pakai kacamata. Nice. Ganteng gak gue? Ganteng gak sih? Ganteng. Alright, ini dia kalau dipakai. Gue turunin dulu visornya. Oke. Kayak gini. Sisi kanan, sisi kiri, balik lagi ke depan. Oke, yang gue rasain dari make nih, ternyata
Si bahannya ini ya, dia bahannya kan rada tebel ya, foamnya, busanya ini rada tebel, dan dia rada kaku busanya. Jadi tidak selembek yang gue perkirakan. Gue pikir tadi kan dia agak gendut-gendut gitu. Gue pikir bakal lembek gitu. Ternyata masih agak kaku. Mungkin karena baru juga kali ya. Tapi pakai kacamatanya gampang, man. Pakai kacamata gampang. Pfizer juga aman dari kacamata. Jadi buat pengguna kacamata ini aman. Walaupun biasanya yang aman pakai kacamata ada tulisannya di sini nih glasses fit gitu. Tapi dia nggak ada ya. Tapi gue rasa cukup oke. Oke, kalau dari kualitas batok, bahan, sama grafis, gue sih suka. Karena ya gue sebagai pecinta yang grafis-grafis di Jepangan sih gue suka. Oh cuman ini aja nih, di logonya juga sebenarnya asik sih, nggak terlalu norak gitu. Dia rada abu-abu kan, jadi dia nggak terlalu kelihatan banget gitu mereknya. Yang belakang juga kecil. Oh ini ada tulisan New Wintel-nya di samping. Sama ini RSV tumben nih. Kalau dulu kalian pasti nggak RSV itu biasanya naruh bendera Itali di belakang di bawah-bawah logonya tuh ada bendera Itali. Sekarang udah nggak pakai bendera Itali nih. Sama ini, gue tadi mau ngasih lihat nih di logonya rada codet dikit gitu. Tapi ini minor banget, hampir nggak kelihatan. Tapi kalau lihat secara langsung detail gitu ya, kayak ada garis gitu di desainnya, mungkin ya ke baret atau gimana gitu ya. Oke, jadi menurut gua dengan harga 600-700 ribuan masih worth sih. Kalau gua sih worth it ini. Karena harganya make sense buat gua, masuk akal dengan kualitas yang didapetin. Kualitas batok ya standar, termoplastik dan bahasanya tuh polikarbonat. Menurut gue sesuai sama harganya gitu. Jadi lo nggak dapet yang jelek gitu atau yang bagus banget gitu. Pas lah di range budgetnya gitu. Sekarang buat kalian para pecinta helm yang hobinya nyuci helm, kita lihat gimana helm ini bisa. Oh tapi ini ada bekas lem anjir. Lo tau gak sih serabut lem gitu? Sisa lem. Tapi ya itu gampang dibersihin tangan juga oke lah. Ya paling tinggal masalah finishing dan quality control kayaknya sih yang perlu ditingkatkan sedikit lagi. Seperti biasa gue selalu mulai dari ternyata cikpetnya gini doang anjing. Gue pikir bakal ribet gitu bangke. Ini tapi gue lebih suka gini nih. Kalau lo punya Halface, lo bikin helm Halface kalau kalian produsen helm gitu ya. Halface tuh nggak usah dibikin ribet. Nolan N21 tuh menurut gue rada ribet. Dia nggak pakai kancing gini, dia semua pakai yang slot begitu. Itu susah banget men. Ngepasinnya tuh susah. Mending kayak gini nih, ini gampang banget nyopotinnya. Terus konstruksinya nggak perlu ribet-ribet, yang bentuk begini. Udah masuk, udah that's it. Nah, crown plate-nya juga gampang banget. Cuman 2 klip di belakang. Nah, kalau depan gini nih, ini gue paling sebel nih. Helm-helm yang konstruksinya kayak gini nih. Nyopotnya gampang. Masangnya males. Mesti ngepasin, kalau lo miring dikit nggak bisa masuk kayak gitu. Tapi ini masih gampang banget. Ini mungkin salah satu helm paling gampang untuk nyopotin inner ya gitu. Dari semua helm yang pernah gue review ya. Gue nggak bicara semua helm di luar sana. Setidaknya pernah gue review aja. Oke, jadi setidaknya gue sekarang bisa melihat EPS foam ya. Ini EPS foamnya nih putih. Kalau kalian lihat, ini standar banget EPS foamnya dan jujur gue merasa EPS foamnya rada jelek sih. Rada busuk nih EPS foamnya. Udah gitu ngebolongin buat ventilasinya tuh nggak rata men. Kalau lo lihat yang di bagian bawah nih, berarti exhaust ya, bagian lubang exhaustnya tuh nggak sama kiri sama kanan. Kayak lubangnya tuh satu lebih gede, satu lebih kecil di EPS foamnya. Yang di depan juga gitu, bentuknya tuh nggak seragam. Buat intake-nya nih yang di jidat sini ya. Mudah-mudahan kalian kelihatan ya. Nah di situ. Jadi menurut gua ngebolongin EPS foamnya sudah ada asal-asalan. Lo kelihatan nggak sih? Nih. Iya kan? Lubangnya jelek gitu kan. Tuh, jadi kursi EPS foamnya. Tapi untungnya nggak kelihatan. Untungnya ini bakal ketutupan ya. Salah satu lubang ventilasi paling jelek sih yang pernah gue lihat. Serius. Serius deh, anjing nih. Bahkan untuk ukuran dalam lokal, gue belum pernah sih ketemu EPS foam yang lubangnya asal-asalan banget kayak gini nih. Ini parah sih. Ya kekurangannya itu sih menurut gue. Lubang ventilasinya ngaco sih. Tapi ini ternyata udah bisa buat intercom. Buat kalian pecinta intercom nih udah dibikinin cutout-nya. Ini gue copot dulu. Setidaknya ini nggak kayak NHK. NHK itu lubang intercomnya
lemnya berantakan cuy, meleleh-meleleh gitu anjing. Nah ini udah ada cutout deh, ini mudah-mudahan nih kelihatan nih, ada bolongannya gitu. Jadi buat kalian pecinta intercom, di situ udah bisa nih di helm ini nih. Emang si anjing gue udah bosen banget nge-review helm, padahal tadi gue pin jalan-jalan bikin video nih gara-gara si bangsat satu ini nih. Gue jadi nge-review helm lagi, tapi gue nggak tahu, bisa aja nih gue upload setelah gue motovlog. Oke lah, kurang lebih sekian hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jadi kalian yang mau beli RSV New Windtail Ryujin, menurut gue worth it deh, harganya masuk akal. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Thank you yang udah subscribe, like, komen video gue. Serius, gue berterima kasih banget buat kalian. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di kiri atau di kanan. Nanti kalian tinggal klik aja nih di sini. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan hari Minggu nggak hujan, jadi gue bisa ngevlog kita jalan-jalan motoran. Dah, sampai jumpa. Bye bye. Dah.